Permintaan dan penawaran uang oleh Indra Dermawan, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Bisnis. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam satu wilayah tertentu, sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa di suatu wilayah. Pengertian uang menurut para ahli, menurut R.S. Sayers, dalam bukunya Modern Banking, pengertian uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran hutang. Menurut Rolling G. Thomas, dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System, pengertian uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Sedangkan Albert Gaylord Hart mengatakan bahwa uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi hutang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Dituliskan dalam bukunya Money, Debt, and Economic Activity. Sejarah uang di Indonesia dimulai sejak masa kerajaan Nusantara. Setiap kerajaan memiliki mata uang yang berbeda dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada masa itu, uang terbuat menggunakan emas dan perak, bahkan kain tenun. Dan nilainya ditentukan oleh berat dan coraknya. Seperti terlihat pada gambar uang yang dikeluarkan oleh VOC pada tahun 1790. Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas versi pemerintah Jepang di Indonesia. Uang koin pada masa itu dibuat dengan menggunakan aluminium dan timah. Sejarah uang di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri. Disebut uang ORI atau Uang Republik Indonesia dalam ejaan lama. Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian. Desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintahan. Kini kita mengenal pecahan uang tertinggi senilai Rp100.000. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan pencetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun, setelah terbitnya undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam pencetakan uang dicabut, tertera pada pasal 26 ayat 1. Maka dibentuklah Bank Sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang dan mengeluarkan uang. Di Indonesia yang mempunyai hak tersebut yakni Bank Indonesia. Kriteria uang di Indonesia. Kriteria uang adalah sesuatu yang dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut, di mana kriteria uang tersebut adalah sebagai jaminan. Uang diterima secara umum. Uang dinilai mudah disimpan. Uang memiliki nilai yang stabil. Uang mudah dibawa. Uang tidak mudah rusak. Uang mudah dibagi. Uang memiliki suplai yang harus elastis. Adapun fungsi uang antara lain: 1. Alat tukar menukar. Artinya uang dapat melakukan pembayaran terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Fungsi uang yang kedua yakni sebagai satuan hitung.
Artinya, uang dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan nilai atau harga suatu barang. Fungsi uang yang ketiga sebagai penimbunan kekayaan. Dengan menyimpan uang, berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Fungsi uang yang keempat, standar pencicilan hutang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Dengan adanya uang, dapat secara mudah ditemukan berapa besar nilai hutang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan dapat ditentukan dengan persamaan D sama dengan S dibagi dengan R, di mana persamaan pertambahan uang dalam persamaan di atas, D adalah jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. Sedangkan S adalah uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang mula-mula sekali diciptakan. Sedangkan R adalah bagian dalam persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan, proses penciptaan dan pertambahan uang seperti yang diterangkan di atas akan terus-menerus berlangsung, sehingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Pada tingkat ini, bank umum yang berikutnya tidak dapat lagi menciptakan uang giral. Apabila proses penciptaan uang ini berakhir, seluruh uang giral yang diciptakan adalah berjumlah beberapa kali lipat dari tabungan giral yang mula-mula dilakukan. Biasanya sebanyak 100 juta rupiah. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang dijelaskan di atas tadi, di mana D adalah jumlah seluruh nilai uang giral, S adalah uang giral, R adalah bagian dalam persen. Berikut adalah tabel proses penciptaan uang bank umum dalam jutaan rupiah. Dalam tabel 1 ini menunjukkan seluruh jumlah tabungan giral, cadangan, dan pinjaman yang akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung terus. Simulasi di Bank Umum 1, tabungan giral awal adalah 100 juta rupiah. Cadangan sebanyak 20%, yakni 20 juta rupiah. Kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan sebesar 80 juta rupiah. Maka jumlah seluruh tabungan giral adalah 100 juta rupiah. Berikut kita simulasikan dalam contoh soal. Jika dimisalkan tabungan giral mula-mula 100 juta rupiah dan dimasukkan ke dalam bank umum 1 dengan besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20%. Dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan atau disimpan di bank umum yang kedua. Bank umum yang kedua akan menahan 20% dari tabungan giral yang diperolehnya sebagai cadangan wajib, dan selebihnya dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Hal ini berlangsung terus hingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Tertera pada tabel 1 di atas, pada akhirnya jumlah seluruh tabungan giral adalah 500 juta rupiah. Bagian tabungan giral yang harus tetap ditahan atau dicadangkan adalah 100 juta rupiah. Dan kelebihan cadangan jumlah yang dipinjamkan adalah 400 juta rupiah. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, di mana D sama dengan S dibagi dengan R. Berdasarkan formula di atas, pertambahan uang giral D sama dengan 100 juta rupiah dibagi dengan S 0,2, maka didapatkan nilai 500 juta rupiah. Pertambahan cadangan
20 juta rupiah dibagi dengan 0,2 sama dengan 100 juta rupiah. Pertambahan pinjaman 80 juta rupiah dibagi dengan 0,2 sama dengan 400 juta rupiah. Teori persediaan kas, di mana teori cash balance theory atau teori persediaan kas, teori ini dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dari sebagian pendapatan masyarakat. Persediaan kas ini tergantung pada tingkat suku bunga di pasar dan jumlah pendapatan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana M sama dengan K dikali dengan P dikali dengan Y. M adalah money, jumlah uang yang beredar. Sedangkan K adalah koefisien, jumlah uang untuk persediaan kas, dan P adalah price, harga barang. Y adalah income atau pendapatan. Permintaan uang menurut Keynesian. Kurva permintaan uang adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dengan tingkat suku bunga. Menurut teori ekonomi, terutama yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, ada 3 motif yang mendorong permintaan uang, yakni 1. Motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi. Kurva permintaan uang untuk motif ini biasanya memiliki kemiringan positif, yang berarti permintaan uang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Motif berjaga-jaga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berkaitan dengan pendapatan. Orang cenderung menyimpan lebih banyak uang untuk keadaan darurat ketika pendapatan mereka lebih tinggi. Motif yang ketiga, motif spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, orang lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi daripada menyimpan uang tunai, sehingga permintaan uang untuk spekulasi menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, permintaan uang untuk spekulasi meningkat karena orang cenderung menyimpan lebih banyak uang tunai untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga di masa depan. Secara umum, kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa permintaan jumlah uang akan berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku. Seperti terlihat pada gambar kurva berikut ini mengenai kurva permintaan uang, di mana kurva vertikal adalah uang yang bernilai 200, 400, 600, 800, dan 1000. Dan permintaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa permintaan jumlah uang akan berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku, di mana permintaan adalah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Ada berbagai macam motif menurut John Keynesian yang akan dijelaskan berikut ini. Kurva permintaan uang motif transaksi. Motif transaksi pada kurva permintaan uang, menurut motif transaksi ini, banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula uang yang diperlukan untuk transaksi. Kurva permintaan uang menurut motif transaksi, pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0, dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M1. Hal ini digambarkan dalam kurva motif transaksi, di mana sumbu vertikal Y adalah pendapatan, Y1, Y0,
dan sumbu horizontal M, money, uang, M0, M1. Menurut motif transaksi, pada pendapatan Y0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0, dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang transaksi sebanyak M1. Kurva permintaan uang motif berjaga-jaga. Kurva permintaan uang motif berjaga-jaga menurut Keynesian, banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Terlihat bahwa pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0, ketika pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. Hal ini digambarkan dalam kurva, di mana sumbu vertikal Y pendapatan, Y1, Y0, dan sumbu horizontal uang, money, M0, dan M1. Apabila pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0, dan pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. Kurva permintaan uang motif spekulasi. Kurva permintaan uang motif spekulasi, banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Terlihat pada kurva permintaan uang menurut motif spekulasi, di mana R0 permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0, dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Hal ini digambarkan dalam kurva, di mana sumbu vertikal Y atau R suku bunga dan sumbu horizontal M atau uang. R0 permintaan uang berspekulasi sebanyak M0. Dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Sedangkan kurva penawaran uang, banyak sedikitnya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang merupakan kurva inelastis sempurna yang berbentuk garis tegak lurus. Pergerakan kurva penawaran uang dari M(S0) ke M(S2) menunjukkan bertambahnya penawaran uang. Sebaliknya, M(S0) ke M(S1) menunjukkan berkurangnya penawaran uang. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan kurva. Pergerakan kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang. Perhatikan kurva penawaran berikut, di mana sumbu vertikal R adalah suku bunga dan sumbu horizontal M adalah uang. M(S0) ke M(S2) menunjukkan bertambahnya penawaran uang. Sebaliknya, pergerakan kurva penawaran uang dari M(S0) ke M(S1) menunjukkan berkurangnya penawaran uang. Terima kasih, saya Indra Dermawan, Sarjana Sosial Magister Administrasi Bisnis. Silakan Anda menghubungi saya melalui alamat email indra.der@gmail.com. Selamat belajar dan salam sukses.